mahasiswi 6C1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara akan menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Perlindungan terhadap hak-hak anak di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini berdampak sangat luas, baik secara sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan. Dampak pandemi ini juga memberikan pengaruh ketidakadilan yang dirasakan perempuan dan kelompok rentan terdampak COVID-19 lainnya, seperti anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia. Perlindungan anak dalam penanganan COVID-19 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya perlindungan dalam penanggulangan bencana dengan memprioritaskan kelompok rentan melalui upaya penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan strategi dan pendekatan secara komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi fase darurat pandemi COVID-19 dengan melakukan koordinasi Dinas PPPA seluruh Indonesia melalui Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19 yang dikembangkan dengan semangat prinsip-prinsip hak anak, yaitu non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pedoman perlindungan anak dalam penanganan COVID-19. Setiap anak tanpa kecuali berhak mendapatkan hak perlindungan dan informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan COVID-19. Kedua, anak harus terlindungi dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan tindak pidana perdagangan orang. Lalu, anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan TPPO harus ditangani sesuai dengan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2011. Perhatian dan pendekatan khusus untuk anak penyandang disabilitas, anak dengan orang tua atau pengasuh penyandang disabilitas, mengurangi resiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuhnya, dan memastikan pengasuhan alternatif dijalankan sesuai aturan dan memperhatikan situasi khusus pandemi COVID-19. Lalu, pendataan anak yang terpisah dari orang tua atau pengasuh utama, anak tanpa pendamping, atau anak bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orang tuanya harus menjalani karantina atau meninggal dunia. Pengasuhan alternatif untuk kelompok anak penyandang disabilitas dan anak dengan penyakit kronis serta menyediakan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan untuk kelompok masyarakat yang tereksekusi, melakukan penelusuran atau pelacakan dan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendamping akibat salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Memastikan bahwa setiap media informasi pencegahan yang digunakan adalah media yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak disabilitas dan anak yang berada di lingkungan rentan. Lalu menghilangkan mitos penyebaran COVID-19 dari kelompok orang tua tertentu karena virus ini dapat menyebar lewat siapa saja tanpa memandang suku, agama, etnik, maupun kebangsaan dan mengoptimalkan pencegahan social distancing dan penanganannya. Memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya baik yang belum maupun sesudah terinfeksi COVID-19. Pengumpulan, analisis, dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Lalu memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak. Lalu memastikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososial serta fokus dan membangun ketahanan atau resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar menjadi bagian dari program dan intervensi. Lalu menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan.
Lalu yang terakhir, seluruh anggota gugus tugas percepatan penanganan seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat harus menandatangani dan melaksanakan Code of Conduct Perlindungan